Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera mulai. Bro Eno mungkin bisa di-mute all ya, teman-teman ya, karena kita sudah mau mulai misa. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore, salam kerahiman. Senang sekali pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul bersama untuk bersama-sama kita mendoakan misa arwah 40 hari dari suami tercinta dan papi Bapak Edi Isman pada sore hari ini. Marilah kita siapkan hati untuk bersama-sama kita mendoakan dan menghantar Bapak Edi Isman ini untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Kita mute all semuanya dan kita akan segera mulai misa kudus ini. Ya. Sudah kedengeran? Belum ada suaranya kan? Share sound-nya belum kali. Yang Maha Kuasa telah menyelubungi aku dengan kerahimannya yang istimewa. Kerahiman ilahi akan ku nyanyikan selalu. Kerahiman-Mu Tuhan ingin ku nyanyikan. Kerahiman-Mu Tuhan yang sungguh mengagumkan. Engkau tak berubah, penuh sayang berat, dengan kasih yang tulus Kau rangkul yang sesat. Misericordias Domini, in iterum cantabunt. Kerahiman ilahi akan ku nyanyikan selalu. Kerahiman-Mu Tuhan ingin ku alami. Selama aku hidup dan di saat ajalku, dampingilah aku Tuhan, tunjukkan rahmat-Mu. Jangan biarkan aku terpisah dari-Mu. Misericordias Domini, in iterum cantabunt. Kerahiman ilahi akan ku nyanyikan selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu Dan juga. saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore.
Kembali kita berkumpul secara virtual pada sore hari ini untuk mengenang 40 hari berpulangnya saudara Bapak Opa sahabat kita Bapak Edi Isman ke pangkuan ilahi. Oleh berkat kerahiman Allah, beliau kita yakini ini telah menikmati sukacita kekal bersama para kudus di surga. Bapak Edi Isman telah percaya kepada Kristus yang wafat dan bangkit. Maka seperti diyakini oleh Paulus, setiap orang yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan pula bersama-sama dengan Dia. Ini Bapak Edi Isman pun dibangkitkan bersama Kristus. Mari kita berdoa bersamanya, berdoa untuknya, berdoa bagi keluarganya, dan berdoa bagi kita semua agar persekutuan kasih antara kita dan Bapak Edi Isman serta kasih Kristus sendiri senantiasa menguatkan dan meneguhkan perjalanan iman kita, perjalanan syarah kita, sehingga pada akhirnya kita dapat berkumpul bersama dalam kemuliaan abadi di surga. Agar doa-doa kita, permohonan-permohonan kita berkenan kepada Tuhan, marilah terlebih dahulu kita mohon ampun atas kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat manusia, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan membangkitkannya untuk hidup mulia di surga. Engkau pula yang menyelamatkan dan memelihara umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Maka kami mohon ampunilah segala dosa hamba-Mu Bapak Edi Isman yang 40 hari lalu Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Berkenanlah pula sekarang ini menerima saudara kami ini dalam kerajaan. Kami mohon pula berkat-Mu bagi keluarga dan kami semua yang hadir di sini, agar senantiasa kuat untuk mengemban tugas-tugas kami dalam peziarahan di dunia ini. Semoga Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada suatu hari, Yefta, panglima Israel, tiba-tiba dihinggapi Roh Tuhan. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye,
Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah orang-orang Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan orang Amon ke dalam tanganku, maka yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku pulang dengan selamat dari orang Amon akan menjadi milik Tuhan. Aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan orang Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minis, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim. Dengan demikian, orang Amon ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana dan menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia, Yefta tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Demi melihat anaknya, Yefta mengoyak-koyakkan bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan mencelakakan daku. Aku telah membuka mulut bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat mundur lagi." Tetapi anak itu menjawab, "Bapa, jika engkau telah membuka mulut dan bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Sebab Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni orang Amon." Lalu anak itu menyambung, "Hanya saja, izinkanlah aku melakukan satu hal ini. Berilah aku waktu 2 bulan, supaya aku pergi mengembara di pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan anaknya pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya untuk menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan apa yang telah dinasarkannya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan dengan lagu berikut ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, 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 Haleluya. 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 Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan,
hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang lain menangkap para hamba, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik, hingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertas gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam pengantar singkat di sebuah buku Misa Arwah, peringatan 40 hari itu merupakan sebuah peringatan yang mengingatkan pula perjalanan bangsa Israel 40 tahun dalam persiaran mereka menuju tanah terjanji. Juga mengingatkan kita akan 40 hari, 40 malam Yesus melakukan pantang dan puasa. Umat Israel melakukan perjalanan selama 40 tahun untuk sampai ke tanah terjanji yang berlimpah susu dan madu, sukacita, kedamaian, kebahagiaan, tanpa perang, tanpa perselisihan, hanya ada kebahagiaan. Yesus melakukan puasa 40 hari 40 malam yang juga diikuti oleh umat Kristiani untuk melepaskan diri bagi umat Kristiani dari melatih diri terhadap keterikatannya akan hal-hal duniawi, sehingga sanggup merayakan Paskah dengan penuh sukacita dan diharapkan dengan layak dan pantas, baik jasmani maupun rohani di hadapan Allah.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lalu apa peringatan 40 hari Bapak Edi Isman bagi kita? Secara simbolik beliau, peringatan kita pada hari ini seakan mengantar beliau berziarah atau memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Kalau bangsa Israel adalah tanah terjanji, di mana mereka akan hidup penuh sukacita, demikian pula Bapak Edi Isman. Tanah terjanji yang dimaksud adalah Yerusalem baru, kerajaan surga, di mana para kudus, para malaikat, dan kerajaan Allah ada hidup dalam kebahagiaan abadi. Bapak Edi telah melewati masa itu 40 hari dalam peringatan berpulangnya ke pangkuan ilahi. Kita ingin mengingat bahwa Allah lah yang telah memanggilnya. Allah lah yang telah mengizinkannya untuk pulang ke rumahnya. Seperti yang akan kita dengar, yang sudah kita dengar dalam bacaan Injil. Bapak Edi Isman diundang untuk mengikuti perjamuan abadi, yaitu Ekaristi kekal bersama para kudus. Beliau telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan Allah, bukan sekadar undangan yang kita dengar dalam bacaan tadi, yang menunda-nunda untuk ikut dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam urusan. Dan ada juga undangan yang tidak layak atau tidak pantas. Tetapi Bapak Edi adalah salah satu undangan yang berkenan kepada Allah. Beliau berada saat ini dalam perjamuan di hadapan para kudus, di hadapan Allah, Yesus sendiri, Imam Agungnya. Kita diingatkan melalui peringatan ini untuk mempersiapkan diri juga menyambut undangan yang sama. Kapankah perjamuan itu, undangan perjamuan itu datang kepada kita? Sudah tiba undangannya, tetapi waktunya belum diberitahukan. Kapankah? Hari ini, besok, lusa, tahun depan, berapa tahun lagi, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita ingin diingatkan agar kita memiliki pakaian pesta, yaitu pakaian keselamatan, tubuh rohani yang bersih, yang bebas dari noda dosa, kesiapan rohani, bukan sekedar kesiapan jasmani. Karena yang jasmani akan kita tinggalkan. Baju indah, pakaian indah, rumah yang mewah, apapun yang sifatnya jasmani akan kita tinggalkan. Kita hanya akan membawa diri kita sendiri dengan jiwa kita, kesiapsediaan kita, dan kelayakan kita. Apakah kita layak untuk masuk dalam ruang perjamuan itu? Marilah kita belajar dari Yesus dalam bacaan pertama. Meskipun dalam kekurangan yakinannya akan penyertaan Allah, tapi dia setia akan komitmennya. Rela mengorbankan putri satu-satunya untuk nasarnya kepada Allah. Dia tidak menarik nasarnya
tetapi mempersembahkan seluruhnya. Kesetiaan, seperti dalam lagu antar bacaan tadi, bahwa kasih setia Tuhan selalu beserta kita. Dia juga menuntut hal yang sama. Kesetiaan kita untuk mengikutinya, mendengarkan sabdanya, memegang tangannya, mengikuti jejaknya. Bila kita setia, maka Allah pun akan selalu memenuhi apa yang kita inginkan. Dan pada kesudahannya, kita dapat menikmati rahmat keselamatan, hidangan surgawi, sukacita, mulia dalam kerajaan Allah di surga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Bapak Edi Isman telah setia kepada Yesus. Setia sampai pada harinya dia diundang, dan dia pun mengikuti undangan itu dengan penuh sukacita dan dianggap layak memasuki ruangan perjamuan. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar teladan Bapak Edi untuk mengikuti Yesus dengan kesetiaan, dengan penuh pengorbanan dan kelayakan juga menjadi syarat yang kita miliki kelak ketika saatnya kita memasuki ruangan perjamuan yang Kristus minta untuk kita masuki. Semoga rahmat Allah menguatkan perjalanan iman kita, perjalanan ziarah kita hari ini sampai pada kesudahannya, sehingga hari-hari hidup kita bukanlah persiaran tanpa makna, tetapi persiaran penuh pengharapan, penuh kegembiraan, sukacita, sebab kita yakin dan percaya bahwa Allah berkenan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita memanjatkan doa permohonan. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup bahagia. Dia akan memberi kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita memanjatkan doa kepadanya. Marilah kita berdoa untuk Bapak Edi Isman yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Dalam pembaptisan, ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus Allah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar Bapak kita pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan almarhum Bapak Edi Isman, khususnya untuk Ibu Mary Sulaiman, untuk anak-anak dan cucunya. Semoga anak-anak dan cucu sungguh memperhatikan kesehatan dan juga yang baik untuk menggembirakan bagi Ibu Mary. Dan semoga keluarga mereka senantiasa dalam berkat Tuhan, terutama berkat dan rahmat kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa pula untuk semua orang yang meninggal dunia dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah.
Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya kabulkanlah doa Tuhan. kami ya Tuhan. Akhirnya kita saling mendoakan, semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya doa Tuhan. kami ya Tuhan. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan hidup abadi yang Kau berikan kepada Bapak Edi Isman dan kami semua, bahwa kami akan Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah kiranya membiarkan kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan ziarah kami menuju kepada demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan persembahan. Jikalau gandum tak jatuh di kandang, tetap sebiji tiada buahnya. Sesungguhnya dari firman Tuhan, jikalau Dia akan buahnya. Sesungguhnya dari firman Tuhan, jikalau Dia akan banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya dari firman Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya dari firman Tuhan yang merelakan nyawa akan Jikalau kita mengasihi Sang Putra, pastilah kita dipuji Bapanya. Sesungguhnya dari firman Tuhan bersama di pihak kita dianugerahnya. Sesungguhnya dari firman Tuhan bersama di pihak kita dianugerahnya. Ya Tuhan Yesus, berikan dayamu untuk menanggung derita dan beban. Percaya kami akan firman-Mu, Kami ada di dalam apa? Kamu kan udah tunggu ya. percaya kami akan firman-Mu, yang membukakan iman kami Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini
diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kekal serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-Mu, Bapak Edis, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu 40 hari yang lalu, Kau satukan bersama putra-Mu dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama dan bersama bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga. Bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir, maka kami berbadan memuliakan juga bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus himpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus,
Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatu dengan Paus Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu, Bapak Edi Isfan, yang 40 hari lalu kau panggil menghadap hadirat. Ketika dibaptis, ia telah menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Dimuliakanlah namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah di atas bumi kehendakmu seperti di di dalam atas surga. bumi seperti di dalam surga. Berilah kami Berilah rezeki pada hari ini, pada hari dan ini ampunilah kesalahan kami, kesalahan kami, seperti kami pun seperti kami mengampuni yang bersalah mengampuni kepada yang kami. bersalah kepada kami, Dan dan janganlah janganlah masukkan masuk kami ke dalam ke dalam pencobaan, pencobaan, tetapi bebaskanlah tetapi kami dari yang bebaskanlah jahat. kami Amin. dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan Kuasa berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. damai Kristus. Terima kasih campuran tubuh dan darah Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi bagi kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Ya Tuhan,
Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Akulah kebangkitan dan kehidupan, sabda Tuhan. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mengagumkan dalam hidup kami sehari-hari. Engkau juga yang telah menyatukan kami dalam Ekaristi suci ini. Maka persatukanlah pula hamba-Mu, Bapak Edi Isman, yang 40 hari lalu Kau panggil menghadap hadirat. Semoga ia Kau satukan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Dan sertailah kami senantiasa dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, agar kelak kami pun dapat masuk ke dalam hidup abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama bersama roh. Semoga saudara sekalian, keluarga yang ditinggalkan, dan orang-orang yang kita doakan dilindungi, dihibur, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi mengenang 40 hari berpulangnya Bapak Edi Isman menghadap hadirat Tuhan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Tolas. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup Misa Arwah 40 hari Bapak Edi Isman dengan menyanyikan lagu Mengasih Maria.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kehadirannya di Misa 40 Hari Arwah Bapak Isman Edi, Bapak Edi Isman pada sore hari ini. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Romo Tolas yang sudah memimpin misa pada malam hari ini. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, dari pihak keluarga, barangkali Tante Mary atau mungkin Eno ingin menyampaikan sharing bersama dengan Bapak Edi Isman ya, waktu Pak Edi masih bersama-sama dengan Tante Mary atau dengan Eno. Silahkan, kami persilahkan. Atau mungkin ada kenangan-kenangan manis dari teman-teman Bapak Edi Isman atau sanak keluarganya, silahkan boleh untuk menceritakannya kepada kita. Silahkan, Tante Mary. Di unmute dulu, Tante. Sharing dari istri tercinta dari Bapak Edi Isman. Halo? Iya. Mungkin suaranya ya dikecilin yang volume yang ya itu device ya, lain. Ya. Oke. Silakan, Tante. Selamat sore bagi teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Saya tidak bisa banyak bicara. Saya cuma hanya mau mengucapkan terima kasih pada Romo Tolas, pada teman-teman sekalian, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir untuk memperingati 40 hari wafatnya Bapak Edi Isman. Semoga dengan ini kami semua diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Yang kita telah menyediakan waktu untuk membuat misa bersama. Terima kasih, semoga Pak Edi Isman diterima di dalam kemuliaan Tuhan di surga. Amin. Kita doakan ya Tante Mary. Tante Mary seorang istri yang luar biasa, penuh cinta sama suami. Setia. Baik, mungkin ada dari keluarga yang hadir malam hari ini yang mau menceritakan kisahnya bersama dengan Pak Edi. Barangkali silahkan, boleh. Kenangan-kenangan bersama Pak Edi. Ada mungkin keluarganya yang hadir. Pak Edi berapa bersaudara, Tante? Cuman 3. 3 ya. Ada saudaranya yang hadir pada saat ini? Ada. Kamu panggil Pak Theo aja, Theo. Oh, Pak Theo. Tadi saya lihat ya. Iya. Silakan Pak Theo, barangkali mau cerita. Kita mau mendengarkan Theo. kenangan bersama Bapak Edi Isman. Bentar. Halo. Ya, Theo silakan masuk. Iya. Halo. Mary, halo. Silakan Theo. Oke. Terima kasih. Selamat malam Romo, selamat malam Mary, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Malam Pak Theo. Ya, Theo, saya sepupunya dari Pak Edi. Ya, udah lama juga, sudah lama juga terakhir belum ketemu, tetapi ya sering berkomunikasi aja sama si Mary, tanya-tanya bagaimana Pak Edi, kadang-kadang ketemu juga, terakhir ketemu kalau nggak salah tahun lalu ya mungkin ya, lagi pas Imlek ya, sempat ke sana. Oke, jadi buat saya Pak Edi itu adalah sepupu yang luar biasa buat saya. Apa luar biasanya? Dia sangat care ya sama siapapun juga, ringan tangan, menolong. Dan saya juga ingat dulu saya sangat banyak bertanya urusan, tentunya biasa urusan mobil ya. Dan dengan sangat membantu pun yang bisa bantu. Pengalaman saya kecil adalah waktu saya kecil saya suka kalau alamat liburnya di sana di Cipanas ya, karena Pak Edi sama Bu Mary tinggal di Cipanas, masalah Benny masih kecil-kecil ya. Saya punya alamat libur ke sana. Kalau ke sana kenangannya adalah tentu pergi bersama Pak Edi cari ayamnya kita potong, kita makan sama-sama. Ya itu kenangan yang memang nggak pernah saya lupakan ya, karena kita waktu masih kecil-kecil senang sekali kalau liburan ya, kita punya alamat libur di Puncak. Jadi sampai Pak Edi sakit dan sebagainya ya, satu kenangan adalah bahwa beliau sangat care ya. Jadi perhatian ya,
sama siapapun juga yang membutuhkan bantuan, membutuhkan apa, ya, dan selalu dalam penuh sukacita dalam segala hal dalam membantu. Makasih, cuma itu aja kenangan saya dari sepupunya Pak Edi Isman. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Theo untuk sharingnya ya, yang pastinya menghibur Tante Mary dan kita semua di sini. Iya Tante, ada satu lagi? Mau Bisa satu tolong lagi? panggil Mega di Aussie. Mega ada dari Mega dari. Oh ya, tadi saya lihat ya. Ya, Ibu Mega ya, dari ya. Australia, dari Aussie. Halo. Ya. Hai, silahkan Ibu mau bersharing cerita tentang Bapak Edi. Oh, halo semuanya. Halo. Oh. Mega ini anak paling kecil. Mega ini anak saya. Oh iya. Halo. Iya silahkan. Mega kenangan sama Papi apa Mega? Pasti banyak ya. Iya. Silahkan di sharing Mega. Apa ya? Ya. Oh, Papi Papi paling suka makan. Jadi kalau setiap kemana-mana selalu pikirannya makan. Kalau pas kesini juga ngumpet-ngumpet makannya karena takut ketahuan sama Mami. Karena banyak pantangannya udah ya. Ya, ya, ya Papi seenggaknya udah nggak sakit lagi sekarang. Iya. Oke, udah. Iya. Thank you semuanya. Baik, iya Mega. Yang tabah ya, sayang Mega. Kita semua berdoa buat Papi dan tadi seperti Romo katakan, Papi sudah ada dalam perjamuan pesta bersama dengan Bapak. Amin. Tante Mary ada yang mau disampaikan lagi? Enggak deh, aku udah. Ya, Oh, udah, ya. itu Benny. Oh, Benny. Ya, yang mana nih? Saya pengen pin sebetulnya, tapi kok nggak kelihatan. Pak Benny, silahkan Pak Benny mau bersharing tentang Pak Edi. Kita Dia jadi paling besar. Ya, Dia anak paling besar. Oh, baik. Jadi Pak Edi ini adiknya ya? Hah? Anak Pak paling Edi besar. itu enggak, maaf. yang paling besar Benny. Oh, iya. Silakan Pak Benny. Silakan, Pak Benny Isman Ben. ya? Pak Benny Isman ya? Iya. Oh, oke, Benny. saya pin ya. Oke, Pak Benny, salam kenal Pak Benny, silahkan. Di unmute dulu Pak Benny. Bantuin dia. Pak Benny di Jakarta? Iya. Di Jakarta ya. Ya, nah, saya itu dia. kebenaran lagi Jakarta. Iya. Ya, jadi saya mungkin cerita sedikit ya. Iya, silakan. Ya, pada Halo Benny. Saat kejadian papi saya meninggal, kebenaran saya lagi di Papua, beneran saya lagi ada di sana, dan kebenaran jadi saya bisa kembali ke Jakarta. Jadi dan pada saat itu mami saya juga kena COVID, sedang dirawat di Wisma Atlet. Beneran prosesnya semua dibantu dengan Yuni dan Audi, dan ada satu lagi Selamat yang membantu. Jadi saya hari kedua saya baru bisa kembali ke Jakarta. Ya, puji Tuhan saya bisa sampai di Jakarta. Jadi saya bisa ikut kremasi papi saya. Ya, terima kasih semuanya atas bantuannya pada Romo, sehingga proses 40 hari papi saya bisa dilaksanakan hari ini. Terima kasih semuanya, dan juga terima kasih atas doanya untuk mami saya, tante saya, dan asisten rumah tangga kami sudah bisa kembali berkumpul juga di rumah sekarang, sudah terlepas dari COVID. Terima kasih untuk doanya semua. Saya rasa itu aja. Selamat malam. Ya,
Selamat malam. Terima kasih Pak Beni untuk sapaannya buat kita semua ya dalam acara misa doa buat Papi pada malam hari ini. Baik, jika sudah tidak ada lagi sharing-sharing dari pihak keluarga atau sahabat-sahabat semua, maka acara kita pada malam hari ini. Kenapa? Ada? Barangkali masih ada yang mau sharing? Tidak ada ya? Oke. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, juga ada Suster Pauline di sini dalam misa arwah 40 hari mengenang dan mendoakan Bapak Edi Isman. Tuhan memberkati kita semua ya. Dan Romo Tolas, terima kasih Romo. Salam sehat selalu Romo ya. Iya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Romo Tolas, Tante Raffi, Tante Siska, terima kasih Ya. Bapak Ibu semua ya. Ya, sama-sama Eno. Terima Ya, kasih, Romo. Eno. Terima kasih, Romo. Ya, dadah. Terima kasih Bu Mary. Mohon maaf Bu kalau ada Raffi. kendala tadi Tante Mary di depan. Iya. Permisi. Terima kasih. Iya. Selamat Ya, malam. manusia. Terima kasih semua. Terima kasih. Dah, saya juga permisi ya. Bu Mary sehat selalu. Dadah. Tante Mary sehat. Dadah. Terima kasih. Ya, makasih Siska. Ya, sama-sama. Sampai ketemu nanti malam. Iya, sampai ketemu di doa antar malam. Bye. Hai Tante Liana, cantik. Halo. Baru lihat. Iya, dah. Ya, sampai ketemu. Bye. Ampuni kesalahanku, ampuni dosaku dalam keimanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu.